Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasa Puspita dengan NPM 2305 1020 111. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari praktikum metode kuantitatif bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang regresi linier sederhana, yaitu tujuan menganalisisnya untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Variabel dependen adalah dipengaruhi yang lain, sedangkan variabel independen yaitu tidak dipengaruhi yang lain. Variabel dependen itu yaitu variabel terikat, sedangkan independen itu variabel bebas. Tujuan saya menganalisis menggunakan regresi linier sederhana karena melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Saya di sini menggunakan permintaan daging sebagai variabel dependen dan harga permintaan daging sebagai variabel dependen dan harga daging sebagai variabel independen. Lalu kita akan membuatnya ke SPSS. Saya di sini menggunakan SPSS. Dari Excel kita copy, lalu kita paste. Sebelum kita memastenya, kita harus membuat judulnya dengan di variabel view, yaitu tadi yang pertama variabel dependennya yaitu permintaan daging, dan variabel independennya yaitu harga daging. Lalu kita membuat desimalnya menjadi 0. Tipenya tetap numerik dan kita akan membuat measure-nya tetap scale. Lalu kita ke data view, lalu kita akan paste yang sudah kita copy tadi dari Excel. Lalu dari sini sudah ada datanya, lalu kita akan membuat regresi linier sederhana, yaitu dengan analyze regresi linier. Lalu kita akan dependennya permintaan daging dan independennya harga daging. Di sini kita tekan statistik dan kita akan mencerna estimasi model fit R-square untuk melihat perubahan R-square-nya deskriptifnya untuk melihat rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimum dan maksimum. Lalu kita juga akan mencentang Durbin Watson. Lalu ketik continue, lalu OK, dan keluar outputnya. Maaf, laptop saya nge-lag. Nah, yang pertama kita lihat untuk mengetahui apakah variabel dependen yang berpengaruh terhadap variabel independennya. Yang pertama kita lihat yaitu R-square-nya. R-square-nya yaitu 0,741. Namun karena R-square-nya artinya 74,1%, yaitu dibacanya variabel harga daging dapat menjelaskan variabel permintaan daging sebesar 74,1% dan sisanya sebesar 25,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Yang pertama-tama kita harus melihat R-square-nya dahulu. Yang kedua, kita akan melihat ANOVA-nya, yaitu di uji F. Kita akan melihat di sig 0,001. Kita akan menggunakan alfanya yaitu 0,05. Jadi karena nilai uji F-nya yaitu 0,001 lebih kecil daripada alfa yang kita gunakan yaitu 0,05, maka di sini signifikan terima HA dan tolak H0. Artinya model regresi signifikan. Variabel harga berpengaruh nyata terhadap permintaan daging. Dan dapat dibacanya yaitu secara serempak, karena uji F yaitu serempak. Secara serempak harga daging berpengaruh nyata terhadap permintaan daging pada taraf nyata 0,05. Lalu kita akan melihat kriteria ekonominya dengan di koefisien di sini, koefisien konstanta dan harga daging. Ya, lalu kita akan bisa membuat bentuk persamaan regresi linearnya dengan rumus biasanya yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1 ditambah E yaitu error. Nah, maka di sini kita bisa membuat bentuk persamaan regresi linearnya, yaitu Y topi sama dengan minus konstantanya minus 0,9693 ditambah 0,157 sebagai koefisien regresi atau parameternya dikali X1 ditambah E-nya yaitu error. X1-nya sebagai variabel. Lalu dapat dibaca yaitu setiap peningkatan harga daging sebesar Rp1 per kilogram, maka permintaan harga daging akan meningkat sebesar 0,157 per kilogram. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.